Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ آمين يا رب العالمين أما بعد Alhamdulillah para asatid yang dirahmati oleh Allah SWT dan keluarga besar Ma'had Salman Al-Farisi wabil khusus Al-Mukarram Ustadzuna Ustadz Sanif Ali Syahbana dan Ustadz Taufik Abdullah di Majelis Kiai dan juga para asatid ada Ustadz Abdul Rahim bagi mudir, ada Ustadz Heru, Ustadz Dimas, Ustadz Iqbal, Ustadz Fajri. Oh ya, Ustadz Fajri di sebelah sini agak kelihatan Ustadz. Afwan. Dan para asatid semuanya dan juga para wali-wali yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Bapak-bapak dan juga ada ibu-ibu di bawah semuanya yang ikut hadir dalam majelis kita. Kemudian juga para anak-anak sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya pada kita semuanya untuk bisa berjumpa bertemu di dalam majelis rutin kita setiap Ahad pertama ini, pertemuan keluarga besar daripada Ma'had Salman Al-Farisi ini, baik para asatidnya, para wali-walinya, santri-santrinya, juga para pengurus-pengurus baik di yayasan dan semuanya. Alhamdulillah semoga pertemuan ini membawa keberkahan buat kita semua dan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bagi yang bisa hadir ke lokasi ini, alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa hadir, mungkin karena tidak terlalu jauh rumahnya dan tempatnya dari ma'had kita. Kita syukuri. Dan yang tidak bisa hadir ke sini, ya kita baru bisa menyapa melalui streaming dan mungkin bisa mengikuti bersama dengan kita juga insya Allah, sehingga mudah-mudahan segala pembahasan-pembahasan pertemuan kita yang pertama dalam rangka untuk kita bersilaturahmi ini, kemudian yang kedua untuk dalam rangka kita saling bertawasau bil haq, tawasau bis sabr, berpesan-pesan pada kebenaran dan berpesan-pesan pada kesabaran yang kita lakukan ini, semoga mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita semuanya insya Allah. Tentu semua ini kita lakukan dalam rangka untuk tidak ada tujuan lain kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyatukan hati kita semuanya dalam ikatan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita yang menjadi cita-cita utama dalam hidup kita, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan memenangkannya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Tidak ada tujuan yang lebih mulia dari itu, dari hidup kita ini. Apapun yang kita lakukan semuanya harus selalu dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak, rugilah hidup kita ini, umur yang kita jalani, waktu yang kita jalani selama kita di dunia ini
Kalau kemudian ada langkah-langkah ataupun apa-apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini ternyata keluar dari jalurnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka pada kita, naudzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita, naudzubillahi min dzalik. Dan sebenarnya kecintaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada bagaimana ketika kita hidup. Apakah kita menggunakan kehidupan kita ini dan mengisinya dengan hal-hal yang membawa kepada ridha-Nya Allah, atau mengisinya dengan hal-hal yang membawa bencinya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang memilih. Ikhtiar itu Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semuanya dalam hidup kita ini. Dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja di dalam memilih tanpa memberi petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk. Antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Jadi Allah tidak menciptakan kita kemudian kita disuruh hidup, udahlah hiduplah kamu sakarepmu. Enggak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk-petunjuknya. Ini yang benar, wahai manusia, hidupmu diberitahukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah untuk ibadah. Ya, hidupmu itu tujuannya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mana yang baik, mana yang buruk di dalam menjalaninya. Mana yang masuk dalam koridor keibadahan kepada Allah dan mana yang keluar dari itu atau disebut maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan ada pada kita untuk memilih yang kanan atau yang kiri ini tadi. Ya. Lalu makanya Allah Subhanahu wa taala nanti karena memilih itu ada di tangan kita, nanti kita dimintai pertanggungjawaban ya di akhiratnya. Dan Allah janjikan bahwa siapapun yang di dunia ini mengisi hidupnya ini dengan hal-hal baik, pasti akan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Barang siapa yang beramal dengan perbuatan kecil baik, dia akan melihatnya nanti di akhirat. Dan barang siapa yang beramal walaupun kecil buruk, dia juga akan melihatnya nanti di akhirat. Ya. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas hal-hal yang membawa pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini termasuk isu yang paling besar dan paling rame, paling panas ya, hari-hari ini adalah soal pemilu ya. Karena kita ini tinggal berapa hari lagi, sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 4, berarti 10 hari lagi bangsa kita ini akan sampai pada satu hari di mana mereka harus memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Dan negeri kita ini tidak bisa kita ingkari bahwa ini adalah negeri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah berikan dalam bentuk hasil daripada perjuangan. Lalu Allah merdekakan kita dari penjajah. Lalu kemudian berjalanlah sistem pemerintahan yang ada. Walaupun mungkin sistem pemerintahan yang ada saat ini, yaitu sistem pemerintahan demokrasi ini, tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa bagiannya yang mungkin masih bisa diterima, tetapi bahkan beberapa hal yang cukup prinsipil di sana bertentangan dengan nilai-nilai Islam, itu harus kita akui. Namun demikian realitanya bahwa negeri kita sekarang ini sudah berjalan padanya sistem demokrasi. Sehingga tidak bisa kita mau keluar dari lingkup tersebut secara semena-mena begitu saja, tidak bisa. Mau tidak mau, ya, kita berjalan di sebuah tempat di negeri kita di mana disitulah terterap sistem ini. Namun demikian kita sebagai orang Islam, sebagai kaum muslimin yang tinggal di negeri ini, tentu juga tidak boleh tinggal diam saja. Membiarkan negeri kita ini kemudian dikuasai oleh orang-orang yang ingkar sama Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga mereka kemudian nanti akan merajalelakan, meluaskan kemungkaran-kemungkaran. Mereka akan berbuat kerusakan di negeri ini. Pun tidak boleh dibiarkan. Jadi tetap umat Islam itu harus bersikap. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Al-Quran memberikan perintah-perintah dan bahkan memberikan kriteria kemuliaan daripada kita umat Islam ini, diantaranya adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan buat umat manusia. Apa kriteria itu yang Allah Subhanahu wa taala kemudian sebutkan menjadi terbaik itu? Karena adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga demikian, memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Jadi harus bersikap terhadap potensi-potensi kemungkaran yang ada. Umat Islam harus bersikap, termasuk kita. Karena kita bagian dari umat Islam. Tidak boleh membiarkan negeri ini diambil oleh orang-orang yang kemudian akan melakukan kerusakan. Akan melakukan kemungkaran-kemungkaran. Oleh karena itu, di sisi lain bahwa kita harus menyikapi, harus berusaha mengupayakan jalan-jalan kebaikan bagi negeri kita. Namun di sisi lain negeri kita sekarang ini sistemnya yang berjalan adalah sistem yang tidak 100% sesuai dengan hukum Islam. Lalu apa yang akan diambil oleh kaum muslimin sekarang dalam bersikap? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, para ulama kemudian berbicara seputar permasalahan ini dan mereka walaupun terjadi khilaf yang begitu cukup panas ya dalam menyikapi negeri-negeri kaum muslimin yang saat ini dikuasai oleh sistem demokrasi. Namun demikian pandangan-pandangan dari dua pendapat itu, dua pandangan ini adalah pendapat yang disebut sebagai pendapat yang menggunakan pendalilan yang bisa diterima. Artinya khilafnya disebut sebagai khilaf yang mu'tabar. Perbedaan pendapat yang mu'tabar. Ya, mu'tabar itu artinya bisa diterima dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat. Ada permasalahan yang kadang diklaim sebagai permasalahan khilafiyah, tetapi sebenarnya nggak bisa disebut sebagai khilafiyah mu'tabar. Kenapa? Karena yang satu pakai dalil yang jelas, istimbat yang jelas, cara yang pendalilan yang jelas, yang satu hanya pendalilannya akal-akalan saja. Maka kita katakan ini nggak bisa disebut sebagai permasalahan yang khilafiyah. Ya, sebenarnya masalahannya berarti sudah jelas. Dalam masalah ini juga demikian. Ya, oleh karena itu, lalu kita bagaimana? Ya, kita ini keluarga besar kita di Ma'had Salman Al Farisi ini. Ya, kemarin kami di majelis berdiskusi seputar permasalahan ini. Lalu kemudian tentu semua ini juga berangkat dari pertanyaan di sebagian anggota keluarga besar kita. Wabil khusus para wali, ya sebagian wali, mereka menanyakan kepada kami, Ustadz ini bagaimana penyikapan kita terhadap pemilu, dan kalau memang kita harus memilih, milih siapa? Nah itu ya, biasanya kan seperti itu. Pertanyaan yang paling panasnya itu ya, milih siapanya ini. Gitu. Sehingga kemudian kita menjadi agak, wah ini gimana ya, mau jawab yang 1, 2 atau 3 gitu. Nanti diarani, pokoknya serba salah. Bilang 1 juga nanti disalahkan sama 2 dan 3. Bilang 2 disalahkan 1 dan 3. Bilang 3 disalahkan 1 dan 2. Ya. Sehingga kalau kita tidak menjawab itu dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam dinul Islam, ya akhirnya kita sendiri akan bingung. Ya, oleh karena itu kemarin kami bermusyawarah di majelis. Kami mencoba untuk membuat sebuah istilahnya panduan ataupun bukan panduan, sesuatu yang bisa kita terbitkan untuk kita
sebarkan kepada keluarga besar, wabil khusus dalam hal ini adalah para asatid, kemudian para pengurus-pengurus yang ada di Ma'had, ya. Tapi tidak ada salahnya kalau pada kesempatan ini kita sampaikan di majelis ini, ya. Kemudian mudah-mudahan ini mungkin bisa menjadi bagian daripada cara pandang yang nanti bisa dipakai ya oleh kita semuanya, dan mudah-mudahan ini memberikan petunjuk terbaik yang bisa kita ambil dalam menyikapi situasi yang ada. Ya. Jamaah sekalian, kemarin kami menerbitkan sebuah surat edaran yang kita edarkan secara internal di Ma'had. Kenapa kita edarkan ini secara internal di Ma'had? Supaya tidak tersebar sehingga berpotensi untuk disalahpahami kalau nanti ada pihak-pihak yang tidak mendapatkan penjelasannya langsung dari kami. Maka kemarin kita sampaikan di majelis khusus ataupun di keluarga secara internal. Lalu pada kesempatan ini kami melihat bahwa tampaknya tidak ada salahnya kalau kita bacakan ya buat kepada seluruh keluarga besar kita. Nah, mungkin apa yang ada ini nanti insya Allah bisa memberikan sedikit petunjuk dan penerang ya buat kita bagaimana menyikapi. Tentu tujuan kita bukan apa, tapi tujuan kita adalah bagaimana supaya kita di dalam menyikapi situasi yang ada ini benar-benar bisa menjalaninya sesuai dengan kriteria yang diajarkan di dalam dinul Islam kita insya Allah. Ya. Dan sudah menjadi tugas para para mubaligh, para ulama semuanya untuk kemudian memberikan bayan kepada umatnya. Ya. Jika saat-saat seperti ini kemudian para ulama tidak hadir dan mereka tidak menyampaikan penjelasan-penjelasan, itu bisa diartikan mereka telah tidak melaksanakan tugasnya. Ya, oleh karena itu kita mencoba untuk mengambil dari sekian pendapat para ulama, berdiskusi dengan mengambil berbagai pendapat itu, kemudian kita olah dan kemudian kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita pahami dengan yang terbaik. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang mengantarkan kita pada kebaikan semuanya. Saya akan membacakan di sini surat edaran yang kemarin kita terbitkan. Ya, kemudian nanti sedikit kita jelaskan dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan bimbingan buat kita semuanya dan sebagai bentuk ikhtiar kita dalam upaya kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Surat edaran nomor 0036 MDP YPPSF 2 Romawi 2024. Panduan sikap politik keluarga besar Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Bismillahirrahmanirrahim. Politik adalah perkara yang tidak luput dari aturan dan tatanan syariat Islam padanya. Karena politik merupakan perkara yang sangat berkaitan dengan hajat dan maslahat kaum muslimin, baik dalam urusan agama maupun kepentingan dunia mereka. Kalau boleh saya tambahkan sedikit di sini bahwa permasalahan politik, sebagian orang kadang menganggap politik itu kotor, tidak boleh berpolitik dan sebagainya. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya politik itu kotor secara mutlak. Kotor tidak kotornya politik itu tinggal bagaimana yang ngisi. Kalau isinya adalah orang-orang yang kotor semua, ya maka politiknya juga akan kotor. Sistemnya juga kotor diisi dengan orang kotor. Kalau sistemnya kotor diisi dengan orang baik, maka insya Allah masih bisa diperbaiki. Atau setidaknya diminimalisir kekotoran yang ada. Sehingga tidak bisa kita katakan sebagai politik itu kotor secara mutlak. Lalu kemudian umat Islam harus a priori terhadap politik. Yang kemudian akhirnya realita politik yang ada di negeri ini akhirnya diambil oleh orang-orang jahat. Diambil oleh orang-orang yang kotor. Lalu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang kotor. Karena aslinya berpolitik itu adalah kebijakan. Bagaimana kepemimpinan suatu negeri itu mengambil kebijakan untuk kemaslahatan negerinya. Intinya itu di situ, itulah politik. Jadi kalau isinya pemimpinnya adalah orang yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang dibimbingkan di dalam dinul Islam, maka hasil-hasil perpolitikannya dan kebijakan-kebijakannya juga akan keluar dari semua itu. Ya. Bagi contoh, seorang pemimpin yang tidak paham mana halal, mana haram. Ya,
maka dia akan mengambil keputusan yang jauh dari nilai-nilai halal dan haram. Ya, dia akan secara serampangan memberikan kebijakan-kebijakannya yang kemudian kebijakan itu diterapkan di negeri itu mengenai seluruh rakyatnya, baik yang muslimnya atau non-muslimnya. Sehingga dalam hal ini tentunya nanti semua akan ada yang dirugikan. Khususnya kalau kebijakan itu adalah merupakan kebijakan yang haram, akan merugikan kaum muslimin. Bahkan jika ada suatu kebijakan yang sifatnya wajib, sedangkan hal itu adalah haram, maka itu bisa mengakibatkan kepada kerugian kaum muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melihat bahwa perpolitikan adalah hal yang umat Islam harus berperan di dalamnya, harus ikut berperan di dalamnya. Apalagi negeri ini adalah negerinya kaum muslimin. Negeri ini dibebaskan oleh jihadnya para mujahidin, menumpahkan sekian jumlah dari para syuhada, darah-darah syuhada yang dulu berjuang melawan penjajah, ya, dengan gema takbir dan jihad fisabilillah yang mereka laksanakan. Artinya amanah ini ada di pundak-pundaknya kaum muslimin. Maka tidak boleh dibiarkan begitu saja kemudian dikuasai oleh orang-orang yang akan mengajak atau akan mengambil kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Umat Islam tetap harus berperan di dalamnya. Maka kita tidak setuju sikap atau pendapat orang-orang yang terlalu a priori dan menganggap bahwasannya politik itu kotor dan kita tidak boleh sama sekali untuk berperan atau mengambil peran di dalam perpolitikan negeri kita. Ya, kita tidak setuju dengan pendapat ini. Tapi umat Islam harus berperan di situ. Walaupun realitanya mungkin sistem yang ada masih belum sesuai 100% dengan sistem Islam, tetapi ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya. Ambil mana yang masih bisa, supaya kita bisa ikut berperan membawa kebaikan-kebaikan untuk negeri kita, dan setidaknya meminimalisir kerusakan-kerusakan, potensi kerusakan yang akan dibawa oleh orang-orang yang rusak itu tadi. Ya, itulah upaya kita. Selebihnya kita tawakalna, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negeri ini kemudian nanti dipimpin oleh orang soleh dan kemudian akan mengembalikannya menjadi negeri yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Ya, dan kemudian menjadikan negeri ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negeri yang baik, negeri yang berkah, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya yang selalu mengampuni penghuni-penghuninya karena jauh dari dosa-dosanya insyaallah. Kemudian kita sambung di sana, Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan dan musyawarah merupakan sendi pokok di dalam politik. Sehingga Islam memberikan petunjuk bagi umatnya untuk menegakkan keduanya sesuai tuntunan syariat. Ya, ini panjang kalau saya mau jelaskan lagi. Yang jelas insyaallah bahwa Islam punya sistem politik dan kemudian juga mengajarkan musyawarah sebagai sistem yang ada. Di sisi lain, demokrasi merupakan sistem politik baru yang bukan bersumber dari Islam dan beberapa bagian konsep fundamentalnya bertentangan dengan syariat Islam. Sini memang harus kita sampaikan. Mengingat kadang ada syubhat yang mengatakan bahwa demokrasi itu sesuai sama Islam, dianggap sesuai dengan Islam 100%. Nanti dulu Pak, Bu. Tidak, ya. Kita harus akui demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan atau sistem politik yang di luar Islam. Hadir dari luarnya Islam dan tidak semua prinsip-prinsipnya itu sesuai dengan Islam. Demokrasi dengan segala dinamikanya menjadi bagian yang sulit dihindarkan dari kehidupan politik di negeri-negeri Islam saat ini. Nah, ini realita. Atau dalam istilah para ulama fikih disebut umumul balwa. Jadi ini sesuatu yang banyak mengenai kaum muslimin disebut di dalam istilah para ulama fikih itu disebut dengan umumul balwa. Ya, di mana hal ini telah merata di banyak negeri-negeri kaum muslimin. Umat Islam harus melihat kondisi ini dengan pandangan bijak agar dapat mengambil peran yang tepat dalam upaya menghindarkan madarat atau mewujudkan maslahat bagi kaum muslimin. Ya. Jadi harus betul-betul bijak, harus betul-betul pintar. Tujuannya apa? Untuk merealisasikan kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin sendiri. Dan menghindarkan berbagai potensi madarat. Ya,
baik madorot secara langsung ataupun madorot secara tidak langsung, yaitu kebijakan-kebijakan yang diambil yang merugikan Islam, merugikan pendidikan Islam, merugikan moral anak-anak kita, merugikan keluarga kita yang ingin kita didik dengan upaya kita untuk selalu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya. Semua ini akan mengenai ketika suatu negeri itu dipimpin oleh orang tertentu, ya, oleh pemimpin tertentu yang tidak menerapkan nilai-nilai Islam, pasti semua akan terkena efeknya. Oleh karena itu kita harus, kaum muslimin harus mengambil peran dengan cara yang bijak. Maka Majelis Kiai dan Masyayikh Pondok Pesantren Salman Al-Farisi memberikan saran sikap dan langkah yang bisa diambil oleh keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi dalam menyikapi situasi politik saat ini. Ya, karena memang ini tinggal 10 hari lagi. Ya, mudah-mudahan nanti satu putaran lalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang terbaik. Mudah-mudahan insya Allah. Satu, bahwa keikutsertaan umat Islam dalam pemilu di Indonesia saat ini merupakan bagian dari partisipasi umat dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan meminimalisir madorot yang memiliki dasar kuat secara syar'i. Ini mengulangi yang tadi, bahwa kita kalau toh pun kita mengikut dalam upaya pemilu saat ini yang itu merupakan bagian daripada apa istilahnya rantaian-rantaian demokrasi, tetapi perlu kita ingat, jangan sampai niatkan di dalam diri kita itu dalam rangka taat demokrasinya. Tapi kita menjalankan ini dalam rangka untuk kita menginginkan mengambil peran dalam upaya untuk merealisasikan maslahat bagi Islam dan kaum muslimin di negeri kita. Walaupun dengan cara yang kita tidak bisa hindari, yaitu dengan cara yang menjadi bagian daripada sistem demokrasi itu sendiri. Ya. Sehingga tujuan ataupun niat yang ada di dalam hati itu tidak boleh berubah. Jangan sampai ini kita niat kita adalah mengamalkan demokrasi. Ya, itu sudah beda. Ya. Dengan bahwasanya bahwa kita sekarang karena sistem yang berjalan adalah demokrasi, maka kita berangkat dalam rangka niat kita untuk mengupayakan memilih pemimpin yang nantinya akan membawa maslahat terbaik buat Islam dan kaum muslimin. Ya, di situ ada perbedaan nanti nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah sekalian. Dan ini adalah satu kondisi hati yang kami perlu ingatkan. Ya, karena kalau kita sampai kemudian dengan sukarela, dengan ridho hati kita mengamalkan isi daripada demokrasi itu, naudzubillah min dzalik, itu bisa berefek kepada apa? Nilai keislaman dan iman kita di dalam hati kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita dan mudah-mudahan kita selalu dijaga keistiqomahan kita dalam menjalaninya sampai kepada akhir hayat kita nanti insya Allah. Dua, bahwa keikutsertaan dalam pemilu merupakan masalah ijtihadiyah yang hendaknya setiap pribadi muslim saling menghargai perbedaan sikap ijtihad satu sama lain. Ini penting untuk juga kita ingatkan. Mengingat tidak sedikit sebagian kaum muslimin yang kemudian dengan serampangan mengkafirkan saudaranya, ya, atau menganggap saudaranya telah murtad gara-gara ikut pemilu, ikut nyoblos. Kamu nyoblos, ya kafir kamu. Nah, ini susah ini kalau udah begini, ya. Yang perlu kita tahu bahwa ini permasalahan ijtihadiyah. Tadi sudah kita paparkan sedikit dan tentunya kalau mau pemaparan secara detail waktu kita tidak mungkin kan. Ini aja sudah lewat waktu saya ini. Harusnya cuma 15 menit tapi ini sudah minta waktunya Ustaz. Ya, apa namanya? Jangan sampai kita juga terjerumus kepada pemahaman yang demikian. Kita perlu tahu bahwa ini permasalahan adalah permasalahan khilafiyah dan di situ pilihannya adalah ijtihadiyah. Dan dua-duanya adalah pendapat yang mu'tabar. Maka dalam permasalahan seperti ini sikap yang diajarkan oleh para ulama kepada kita adalah saling menghormati. Karena ini permasalahan ijtihad. Kalau Nabi SAW itu menyebutkan bahwasanya orang berijtihad itu kalau benar dia tetap mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala 2. Dan kalau salah dia dapat pahala 1. Ya, ini yang harus kita sadari. Bukan kemudian
saling mengkafirkan. Bukan sampai kemudian saling memurtadkan. Ya, tentu ini bukan ajaran daripada ajaran dinul Islam kita terhadap sesama saudara kita yang berbeda pendapat di dalam permasalahan ijtihadiyah. 3. Bagi yang ingin berpartisipasi dalam pemilu hendaknya mengindahkan bimbingan syariat padanya, seperti memilih pemimpin yang mendekati kriteria yang ditetapkan oleh syariat. Ya, ini juga perlu kita ingatkan. Jangan sampai kita milih pemimpin gara-gara tadi pagi ngasih amplop. Atau gara-gara kemarin ngirimi beras ke rumah. Atau gara-gara apa? Orangnya kok lucu. Nah, ini. Karena nggak ada kriteria pemimpin lucu dalam Islam itu nggak ada. Kriteria pemimpin di dalam Islam itu dia adalah orang Muslim, ya, menegakkan sholat, ya, kan kelihatan tuh orang itu sholat atau nggak sholat kan kelihatan. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bahwasanya sholat itu akan membimbing orang itu tanha anil fahsya'i wal mungkar. Yang kemudian nanti akan kelihatan baik dari omongannya, dari sikap-sikapnya, orang itu sholat ataupun tidak sholat itu kelihatan. Allah berikan basirah ini pada kita yang melaksanakan sholat harian. Kalau kita sholat dalam setiap hari kita jalani dengan baik, basirah itu akan bisa kita lihat ini orang ini sholat atau enggak sholat. Ya. Dan ini menjadi bagian yang penting. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan pada kita, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanul ladzina yuqimunas shalah. Sungguhnya wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang apa? Menegakkan sholat. Jadi jangan sampai kita ambil wali kita, pemimpin kita, orang yang nggak sholat. Kalau orang nggak sholat berarti sudah tidak tahu halal haram. Ya. Kemudian kita lihat pemimpin itu juga dia adalah berilmu. Dia berilmu dengan halal dan haramnya. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk sesuai dengan kriteria dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hawa nafsunya. Karena kalau sudah hawa nafsunya dijadikan standar untuk baik dan buruk, maka dia akan memimpin negerinya dengan syahwat dan hawa nafsu. Maka jauh dari nilai-nilai kebenaran nanti. Karena syahwat dan hawa manusia itu selalu terbawa dengan as-su, ammaratun bis-su, yang selalu mengajak pada keburukan. Dan berbahaya sekali kalau seorang pemimpin dia hanya memimpin hanya dengan hawa nafsu dan syahwatnya. Ini akan merugikan dirinya dan merugikan negerinya. Maka pemimpin harus orang yang punya ilmu, berilmu setidaknya mana yang halal dan mana yang haram. Dia akan berusaha untuk menghindarkan hal-hal yang haram, mengikis mana yang haram yang ada di negeri itu. Ya. Tapi kalau pemimpin sudah tidak tahu mana yang halal dan haram, dan bahkan dia sendiri melakukannya, ya, bangga berfoto dengan Homer umpamanya, ya, bangga ketika melakukan pencurian harta negara umpamanya, ya, naudzubillah min dzalik. Nah, orang seperti ini susah kalau kemudian dijadikan sebagai pemimpin, maka dia akan rusak. Ya, pemimpin juga kalau dalam Islam itu juga harus orang yang memiliki bastotan fil ilmi wal jismi, ya, kuat secara fisiknya. Karena memimpin itu butuh kekuatan fisik. Kalau pemimpin sakit-sakitan repot. Baru habis sidang sebentar kemudian masuk rumah sakit seminggu gitu ya. Kemudian habis itu nanti baru mau lihat daerah mana pulang-pulang nanti demam 2 hari. Nah, kan repot. Padahal keputusan apalagi negeri ini yang begitu luas. Indonesia ini Masya Allah. Ya, Allah berikan negeri yang begitu luas. Berbagai macam suku-suku yang ada di dalamnya dengan berbagai macam permasalahan yang ada di dalamnya. Ya, tantangan-tantangan yang tidak berhenti. Waktu demi waktu terus tidak berhenti. Maka kalau pemimpinnya sakit-sakitan, nah repot. Maka butuh orang yang kuat. Ya, Islam juga memberikan kriteria yang demikian. Ya. Kemudian amanah jelas, ini merupakan sifat dasar. Ya, amanah terhadap jabatannya, amanah terhadap beban amanah yang ada di pundaknya.
Dia sadar benar bahwa dia memimpin itu demi untuk membawa kemaslahatan untuk rakyatnya. Memimpin itu bukan untuk kemaslahatan diri dan kroni-kroninya. Tetapi betul tujuannya adalah untuk kemaslahatan rakyatnya. Itu harus ada amanah itu di dalam diri mereka. Ya. Sama kita sebagai pemimpin keluarga. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita bahwa bagaimana pemimpin keluarga itu dia harus memberikan kemaslahatan untuk keluarganya. Kemaslahatan keselamatan dunia wal akhirah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian amanah untuk memberikan nafkah. Amanah untuk menjaga mereka semuanya. Ini semua adalah bentuk kepemimpinan dalam lingkup yang lebih kecil. Dan begitulah kalau kepemimpinan negara itu dalam lingkup yang lebih luas. Inilah beberapa kriteria sebenarnya jamaah sekalian di dalam Islam itu. Jadi Islam itu memberikan perhatian soal kepemimpinan. Kenapa? Karena Islam tahu benar bahwa di situ ada banyak kemaslahatan dan ada banyak potensi madharat. Maka jangan sampai keliru. Ya, jangan sampai salah di dalam kita memberikan pemimpin. Maka kita nasihatkan di sini bahwa bagi siapapun yang memilih untuk ikut berpartisipasi, kalau ini umpamanya ada yang tidak sependapat, Ustadz saya tidak mau kok ikut, ya terserah. Anda berarti mengikuti pendapat yang tidak, silahkan kita hormati saja. Tapi apabila Anda ikut dengan pendapat yang untuk ikut berpartisipasi, maka kami nasihatkan untuk benar-benar memilih pemimpin yang mendekati kriteria yang ditetapkan oleh syariat. Pilihlah di antara yang ada itu mana yang paling mendekati. Ya, carilah pemimpin yang betul-betul dia itu bisa menjaga negeri kita ini insya Allah. Ya. Dan betul-betul nilai-nilai yang ada pada dirinya itu terlihat betul-betul sesuai dengan bimbingan di dalam syariat kita. Ya. Kemudian yang keempat, pemberian hak suara dalam menentukan pemimpin bisa dilaksanakan bersama masyarakat di sekitar pesantren atau daerah asal sesuai. Ini lebih kepada arahan yang sifatnya bahwa kepada masing-masing kita silahkan untuk mengikut sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya. Dan kemudian poin terakhir yang kami keluarkan adalah kita memberikan arahan kepada yayasan untuk meliburkan pada hari tersebut, yaitu lebih pada urusan yang lebih teknis saja. Tetapi ada 3 hal tadi itu jamaah sekalian yang menjadi hal penting buat kita. Ya, mudah-mudahan ini sebuah ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka untuk memberikan irsyad, di dalam rangka untuk memberikan penjelasan ya kepada keluarga besar kita. Setidaknya ya kami di sini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kami sudah bisa menyampaikan bahwa kami sudah memberikan bimbingannya semampu kami ya kepada keluarga besar ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya insya Allah ya. Saya kira itu ya pada kesempatan ini ya, sekali lagi mohon maaf Ustaz Taufik sama Ustaz Sanif karena waktunya mungkin saya ambil banyak. Tapi ini karena memang ini isunya penting sekali. Dan ini adalah permasalahan yang ada di hadapan kita. Dan tampaknya ini masalah yang betul-betul juga membuat banyak orang itu mutahayyir. Mutahayyir itu bingung ya dengan situasi yang ada. Bahkan ada sebagian yang kemudian juga terjerumus kepada ifrat di dalam permasalahan ini, berlebih-lebihan. Ada juga yang dalam permasalahan ini dia juga kemudian meremehkan permasalahan ini sehingga kemudian akhirnya dia rugi dan merugikan orang banyak. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu bisa beristiqamah di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada akhir hayat kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.